Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin kami mahasiswa Universitas Zainul Hasan Lenggong. Kami ingin membuat video edukasi ini untuk memenuhi tugas UTS kami yang diampu oleh dosen-dosen pengampu kami, yakni Ustazah Nina Agus Haryati MH. Dan di sini sebelum masuk kepada kajian video edukasi kami mohon izin untuk memperkenalkan diri kami. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai narasumber yang bernama Rita Khadijah, dan 2 rekan saya. Yang pertama itu Muhammad Rizal Fahmi, yang kedua Muhammad Mahfud. Selanjutnya di sini kita akan masuk kepada materi yang kita akan bahas tentang mahar e-wallet. Mari kita simak masing-masing. Jadi kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang praktek mahar non tunai dalam pernikahan di Indonesia, khususnya melalui transfer bank dan e-wallet. Dalam Islam, mahar adalah kewajiban suami kepada istri yang hukumnya wajib dan menjadi bagian dari akad nikah. Dasar hukumnya ada di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Jadi artinya, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang ikhlas. Jadi kajian normatif dalam hukum Islam tidak membatasi bentuk mahar, harus berupa barang fisik atau uang tunai, dan juga mahar bisa berupa apa saja yang memiliki nilai dan dapat dimiliki, asalkan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Maka secara normatif, transfer bank dan e-wallet adalah sah sebagai bentuk mahar selama memenuhi syarat ini. Namun dalam kajian fikih kontemporer penting juga diperhatikan aspek kejelasan nominal dan bukti pembayaran agar akad nikah itu sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya di sini ada sedikit kasus teman-teman tentang pernikahan transfer yang sekarang kita banyak terjadi. Ada di kasus nyata ini sudah viral di media sosial lainnya. Seseorang kakek menikahi anak gadis berumur kalau nggak salah 19 atau 18 tahun gitu. Kita simak videonya masing-masing. Oke? Saudara Tarman, ya. Saya nikahkan Sela Arika binti Arif Supriyati kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Sela Arika binti Arif Supriyati dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. Nur sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Nah, dalam konteks tadi atau video tadi itu akad nikahnya tetap sah karena mahar sudah jelas nominalnya, dan juga tadi kan juga ada bukti transfer dan pihak istri juga ridho menerimanya. Jadi akad nikahnya itu sah jika
maharnya tuh ditransfer gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari sisi hukum negara Indonesia. Praktik mahar non tunai ini juga diatur dalam kombinasi hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat muslim. Dalam pasal 31 ayat 1 KHI menyatakan bahwa mas kawin dapat berupa uang, barang, atau benda yang lain yang bernilai ibadah dan sosial. Ini berarti bentuk mahar sangat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk transfer digital seperti bank dan e-wallet. Dalam pasal 32 KHI juga menegaskan bahwa akad nikah harus menyebutkan mahar secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Namun, praktek di lapangan kadang belum maksimal karena ada ketidaktahuan atau kebiasaan lama. Sehingga komunikasi dan bukti transaksi sangat penting. Dalam beberapa kasus sengketa, bukti transfer sering menjadi kunci legalitas mahar non tunai. Baik, saya kasih sedikit ilustrasi kasus. Misalnya, ada kasus di mana pasangan menikah dan mahar diberikan lewat e-wallet sebesar 3 juta rupiah. Namun, di kemudian hari, keluarga istri menuntut tambahan mahar karena tidak percaya mahar sudah diberikan. Dalam penyelesaian sengketa, bukti transfer dan komunikasi tertulis antara kedua keluarga menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan agama. Nah, jadi praktek mahar non tunai menuntut dokumentasi yang baik untuk menghindari konflik. Baik teman-teman, untuk menghindari masalah terkait mahar non tunai, berikut kami mempunyai beberapa tips penting yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, pastikan nilai mahar disepakati secara tertulis dan jelas, baik dalam akad maupun komunikasi keluarga. Yang kedua, gunakan bukti transfer digital seperti screenshot atau slip transfer sebagai dokumen sah. Yang ketiga, sebutkan dalam akad nikah bahwa mahar sudah diserahkan secara digital. Contoh, mahar sebesar 5 juta telah diserahkan melalui transfer bank. Yang keempat, konsultasikan terlebih dahulu dengan penghulu atau KUA agar prosedur akad sesuai aturan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, yang paling penting adalah kerelaan seorang istri menerima mahar tersebut. Dengan mengikuti beberapa tips ini, mahar non tunai bisa menjadi solusi modern yang tetap sesuai syariat dan hukum negara. Jadi sudah jelas ya, mahar non tunai itu lewat transfer bank atau e-wallet itu sah dan diperbolehkan di dalam hukum Islam. Jadi penting bagi kita untuk memahami aturan normatif Islam dan hukum negara serta menjaga komunikasi yang baik agar akad nikah berjalan dengan lancar dan bermakna. Jadi cukup sekian dari kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Jangan lupa untuk share video ini ke teman dan keluarga supaya makin banyak yang paham tentang pernikahan transfer atau e-wallet. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.